Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana Safitri, mau mempresentasikan sebuah analisis SWOT terhadap dua alternatif, dan saya mengambil studi kasus di Desa Taman Sari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya mempresentasikan ini untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengambilan keputusan. Baik, saya mengambil topik yang berjudul Desa Taman Sari memperoleh sertifikat desa wisata berkelanjutan pada tahun 2025. Nah, Desa Taman Sari ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang dikenal memiliki potensi wisata alam dan berbagai budaya serta tradisi masyarakat setempat. Nah, Desa Taman Sari ini berhasil meraih sertifikasi desa wisata berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena desa tersebut dinilai mampu mengelola potensi wisatanya secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah daerah dihadapkan pada dua alternatif utama yang perlu dianalisis secara mendalam melalui pendekatan SWOT atau SWOT. Yang pertama yaitu strength. Nah, kekuatan pada alternatif A yang fokus pada pengembangan infrastruktur fisik. Yang pertama terdapat meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik investasi, dan yang kedua menarik investasi baru serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah kurang berkembang. Sedangkan kekuatan yang dihadapi oleh alternatif B pada fokus penguatan kapasitas masyarakat lokal, yaitu dapat meningkatkan kemandirian serta daya saing masyarakat lokal, dan yang kedua terdapat biaya relatif rendah namun berdampak luas terhadap keberlanjutan dan kualitas pariwisata. Lalu kelemahan atau weakness pada alternatif A yaitu tingginya biaya dan risiko penyimpangan anggaran apabila tidak dikelola dengan baik. Lalu, dan yang kedua, potensi dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan skala besar. Sedangkan kelemahan pada alternatif B yang fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal, yaitu hasil pengembangan SDM membutuhkan waktu yang lama, tidak dapat dilihat secara instan, dan tenaga pelatihnya juga masih terbatas. Dan yang kedua, terdapat perbedaan partisipasi serta motivasi masyarakat dapat menghambat efektivitas program. Lalu yang ketiga yaitu opportunities. Pada alternatif A dapat meningkatkan investasi dan jumlah kunjungan wisata, lalu dapat mendorong daya saing wisatawan dan peningkatan PAD daerah. Sedangkan peluang pada alternatif B yaitu dapat meningkatkan literasi digital dan semangat kewirausahaan. Dan yang kedua yaitu memperluas pasar dan penguatan kelembagaan lokal. Dan yang terakhir yaitu threats, ancaman untuk alternatif A, yaitu dapat terjadinya risiko kerusakan lingkungan dan ketimpangan pembangunan. Dan yang kedua yaitu potensi politisasi, korupsi, dan dampak ekonomi global. Sedangkan ancaman pada alternatif B, yaitu terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dasar dan ketertinggalan kompetensi, serta ketergantungan dan ketidakpastian dari sebuah kebijakan kepala daerah. Baik, perbandingan hasil analisis SWOT dari kedua alternatif yang sudah saya jelaskan barusan. Yang pertama pada strengths. Nah, kekuatan alternatif A berfokus pada dampak ekonomi jangka pendek dan aspek fisik atau infrastruktur, sementara alternatif B unggul pada aspek sosial dan kelembagaan. Yang kedua, perbedaannya yaitu pada weakness, alternatif A lemah pada kebutuhan biaya tinggi yang menimbulkan dampak sistemik sulit dikendalikan, sementara alternatif B lemah pada lambatnya hasil atau jangka panjang, tetapi lebih mudah diminimalkan melalui dukungan pemerintah dan kolaborasi. Yang ketiga, opportunities, peluang terhadap perbedaan terhadap peluang, yaitu meskipun alternatif A memperoleh peluang dari dukungan kebijakan nasional dan investasi yang didorong oleh infrastruktur fisik, alternatif B memiliki peluang lebih besar untuk keberlanjutan jangka panjang karena sejalan dengan arah pariwisata berbasis komunitas dan digitalisasi atau pariwisata berkelanjutan. Dan yang terakhir, perbedaan dari threats atau
Ancaman, yaitu ancaman alternatif A itu bersifat struktural dan ekologis, mencakup kerusakan ekosistem dan ketimpangan pembangunan, sedangkan ancaman alternatif B lebih bersifat sosial dan administratif, seperti perubahan kebijakan dan rendahnya adaptasi masyarakat, namun lebih mudah dikendalikan oleh kelembagaan lokal. Argumentasi pilihan kebijakan, analisis faktor internal. Meskipun Desa Taman Sari memiliki potensi alam dan infrastruktur kuat yang didukung oleh alternatif A, tetapi alternatif B yang fokus pada penguatan kapasitas SDM dan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat dianggap lebih strategis untuk memastikan semua investasi fisik dapat dikelola secara mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga. Sedangkan dari faktor eksternal, meskipun alternatif A didorong oleh faktor eksternal berupa kebijakan nasional dan peluang investasi yang mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi alternatif B lebih unggul secara strategis karena penguatan kapasitas masyarakat atau manajemen berkelanjutan, digital marketing konservasi, memungkinkan Taman Sari lebih adaptif, profesional, dan mampu mempertahankan daya saing serta sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Baik, rekomendasi keputusan sekaligus kesimpulan setelah kita melalui analisis SWOT. Jadi alternatif A dan B itu sama-sama saling melengkapi. Yang terpilih adalah tetap alternatif B karena dinilai paling strategis bagi Desa Taman Sari karena secara fundamental mengatasi kelemahan internal berupa keterbatasan SDM dan tata kelola. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.